Ya, selanjutnya untuk pertanyaan poin G, apa yang diminta adalah nilai PD. Volume distribusi. Nah, untuk satuannya, apa satuannya volume? Masih ingat? Apakah liter atau mililiter? Nah, sekarang untuk persamaan yang digunakan untuk menentukan volume distribusi itu seperti ini. Ada simbol F kali D0 kali nilai KA. Ya, terus nanti nah, di mana nilai F-nya adalah fraksi obat terabsorpsi. F fraksi obat terabsorpsi nah, di mana dilihat nilai untuk fraksi obat terabsorpsi. Kalau tidak disebutkan di soal, maka nilainya 100%. Ya, 100% itu kalau didesimalkan, ya 100/100 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya disebutkan di soalnya, obat ini terabsorpsi 80%. Nah, artinya dia terabsorpsi sebanyak 0,8 bagian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian simbol berikutnya D0. D0 itu menunjukkan dosis awal atau dosis mula-mula yang diberikan. Nah, silahkan dibaca di soalnya berapa dosis awal yang diberikan. Di situ disebutkan, coba dicek dulu berapa dosis awal yang diberikan. Nah, dicek 10 mg setiap 1 kg, 10 mg per kilogram. Nah, kemudian nilai A yaitu diambil dari perpotongan dengan ya pada waktu CP 0 atau perpotongan dengan sumbu Y. Sumbu Y. Nah, yang dimaksud adalah garis fase eliminasi ini dicek bagian mana dia berpotongan dengan sumbu sini. Misalnya kalau diperbesar di sini, ya. Ya, misalnya kalau di contoh ini perpotongannya berada di sini. Berapa perpotongannya berada di sini? Di sini adalah 100. Nah, kemudian di sini berapa di sini? Garis pertama ini. Garis ini. 101 atau 110? Nah, 110 ya. 110. Jadi kalau misalnya berada di antaranya
Ya, kira-kira Bapak ambil contoh aja, 105. 105, apa satuannya? 105 ini? 105 mikrogram setiap mililiter, ya, atau per mililiter. Seperti itu. Maka itulah nilai A-nya. Nanti tinggal dimasukkan di dalam persamaan. Ya, jadi perpanjangan garis fase eliminasi ini yang diambil dari fase eliminasi berpotongan dengan sumbu Y atau pada CP pada waktu 0. Nah, maka di situ dinilai sebagai nilai A. Tinggal dimasukkan di dalam perhitungan. Nah, seperti ini. Terus yang lain nilai KA sudah ditemukan, sudah didapatkan, tinggal masukkan di dalam persamaan. Ya. Sekarang kita masukkan. Nah, dibiasakan itu membuat persamaan, tuliskan semua satuannya. F 0,8 tidak bersatuan. Dilanjutkan dengan D0. D0-nya berapa? 10 mg per kilogram. Nilai Ka sama dengan 0,231 per jam atau jam pangkat min 1. Ya. Dibagi dengan nilai A, perpotongannya tadi adalah misalkan 105 mikrogram per mililiter. Nah, Ka-nya 31 jam. Pangkat min 1 dikurang 0,087 jam pangkat min 1. Jadi untuk nilai A-nya sesuaikan dengan garis Anda. Kalau garis Anda perpotongannya di angka 100, maka tulis 100 di sini. Nah. Oke, tinggal dilakukan operasi. Bisa dikali semua ini, 0,8 kali 10 kali 0,231. Ya, misalnya kalau pakai kalkulator, (0,8) dikali 10 dikali 0,231. Ya, itu misalnya didapat 1,848. Ya, dituliskan semua satuannya. Miligram, kilogram. Ya, bisa ditulis kalau jam pangkat min 1, kalau ditulis di atas begini, jam pangkat min 1. Tapi kalau misalnya ditulis di bawahnya, bisa per jam. Nah, begitu. Ya, seperti itu gambarannya. Ya, kita tulis di atas saja. Nah, kemudian dibagi. Ini dikurangi dulu, selesaikan dulu operasi dalam kurung. Nah, nanti tinggal diselesaikan dengan mengalihkan yang di luar kurung. Ya, kita kalikan 0,231 dikurang 0,087 sama dengan dikali 105. Nah, itu dapat 15,2. Ya. Apa satuannya? Mikrogram per mililiter jam pangkat min 1. Nah, di sini bisa disederhanakan satuannya yang bisa saling membagi.
Ya, jadi jam pangkat -1-nya bisa dibagi, terus mililiter tidak bisa, miligram dan mikrogram ya belum bisa juga. Supaya bisa dihabiskan, saling membagi, itu dikonversi. Nah, miligramnya ini dijadikan mikrogram. Nah, jadi berapa itu? 1,848 miligram berapa mikrogram? Ya, jadikan dia mikrogram supaya sama dengan satuan bawahnya. Ya, nanti sama dengan 1848 mikrogram ini per kilogram dibagi 15,2 mikrogram per mililiter. Ya, diingat kaidah misalnya kalau ada pembagian-pembagian begini, suku atas dengan suku paling bawah, ini, itu bisa naik, bawah sini, nah bisa naik. Seperti itu. Nah, nanti diperoleh ujungnya ini naik ke atas, satuan akhirnya nanti menjadi apa ini satuan akhirnya? Ya, jadi nanti satuan akhirnya itu adalah miligramnya, mikrogramnya habis, nah, sudah dikonversi. Nah, tinggal mililiter per kilogram, itu dia. Nah, tinggal dibagi nih 1848 dibagi 15. Nanti satuan akhirnya adalah mililiter per kilogram. Nah, jadi sudah cocok, satuan volume adalah mililiter. Kenapa masih ditulis kilogramnya? Ya, karena dosisnya masih dalam bentuk per kilogram. Nih, seperti itu. Sekiranya disebutkan misalnya berat badannya misalnya 50 kg, tinggal kali 50 kg. Nanti satuan akhirnya adalah mililiter, seperti itu. Nah, dibagi dulu ini. Satu 848 bagi 15,2. Nah, itu dia. Dapatnya 121. Ya, anggaplah itu 121. Ya, kalau dibulatkan 122. Ya, anggaplah misalnya seperti itu. Nah, silakan dihitung, Anda punya. Terus nanti dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya, berapa nilai AUC. Nah, untuk AUC nanti